Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda dan saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isnaini Azizah. Baiklah, di sini kami akan memberikan materi kepada kalian tentang bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Bangun ruang itu adalah sebuah bangun yang memiliki ruang sehingga memiliki sebuah volume. Sedangkan bangun ruang sisi datar yaitu sebuah bangun ruang yang memiliki volume tetapi berbentuk datar. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan materi yang akan kami jelaskan berikut ini. Selamat siang semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Apakah kalian ada yang tahu apa saja bangun ruang sisi datar? Nggak ada yang tahu ya? Nggak, Bu. Adapun jenis-jenis bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kubus dan balok, yaitu pengertian, unsur, sifat, dan rumus kubus dan balok. Sebelumnya, apakah ada yang tahu benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk seperti kubus? Yaitu dadu, Rubik, Open. Iya, open. Baik, apakah itu kubus? Apa yang dimaksud dengan kubus? Baiklah, kita akan jelaskan pengertian dari kubus. Lihat gambar di samping. Pernahkah kalian melihat gambar berangkas? Apakah bentuk dari sebuah berangkas? Berangkas adalah tempat penyimpanan barang-barang berharga yang terbuat dari besi dan baja yang sistem pengunciannya menggunakan kunci kombinasi atau digital lock. Pernahkah kamu menyimpan uang di berangkas? Dan biasanya berangkas berbentuk seperti kubus. Nah, selanjutnya, apakah itu kubus? Bagaimana bentuk kubus? Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berukuran sama dan memiliki rusuk yang sama panjang serta ke-6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Lihat pada gambar tersebut, terdapat sebuah bangun ruang yang memiliki sisi yang berukuran sama dan memiliki rusuk yang panjang sama. Gambar tersebut dinamakan kubus PQRS TUVW. Apakah kalian tahu apa saja unsur-unsur kubus? Ya, benar sekali. Kubus memiliki unsur sisi atau bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang. Apakah kalian ada yang tahu pengertian dari sisi atau bidang? Bidang atau sisi adalah suatu daerah yang membatasi bagian luar dan dalam dari suatu bidang. Misalnya, di dalam rumah, dinding merupakan suatu bidang yang membatasi antara ruangan satu dengan ruangan lain. Sedangkan rusuk, seperti gambar di samping, DC, HG, merupakan suatu bidang atau sisi kanan yang membatasi bagian dengan bagian luar dari sebuah bangun ruang. Selanjutnya, rusuk. Rusuk merupakan dua garis yang memotong dua buah persegi pada kubus atau juga merupakan garis potong antara bidang pada kubus. Dalam sebuah kubus memiliki 12 rusuk yang berfungsi sebagai fondasi dari sebuah bangun ruang. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan setiap kubus seperti pada gambar tersebut. ABC, DE, F, G, H merupakan titik sudut dari sebuah kubus. Berikutnya, diagonal bidang. Diagonal merupakan sebuah garis yang memotong sebuah bidang pada sebuah kubus. Dalam sebuah kubus terdapat 12 diagonal bidang yang membelah setiap bidang pada kubus. Jika ditelaah lebih dalam, garis diagonal BE yang membelah bidang ABEF akan membentuk sebuah seperti siku-siku ABE dengan siku-siku A. Jika panjang setiap rusuk pada kubus A, maka panjang BE dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras yang umumnya berbentuk seperti BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. BE sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. BE sama dengan akar 2A kuadrat. Hasilnya BE sama dengan A akar kuadrat. Maka panjang diagonal BE adalah A akar kuadrat. A akar 2 A akar 2. Karena bidang atau sisi sebuah kubus berukuran sama dan semua rusuk yang berukuran sama, maka panjang setiap diagonalnya juga berukuran sama, yaitu A akar 2. Diagonal ruang. Jika panjang rusuk pada kubus ABC D, E, F, G, H adalah A, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2.
Dengan demikian, kita bisa mencari panjang diagonal ruangnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BH sama dengan akar HD kuadrat ditambah BD kuadrat. BH sama dengan akar A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. BH sama dengan A kuadrat ditambah A2 kuadrat. BH sama dengan akar 3A kuadrat. BH sama dengan A akar 3. Maka BH adalah A akar 3 karena setiap bidang, panjang rusuk maupun diagonal bidangnya sama. Maka panjang diagonal merupakan ruang pasti tetap sama, yaitu A akar 3. Bidang diagonal. Bidang diagonal suatu kubus adalah dua buah diagonal bidang yang berseberangan dan menyatu dengan dua buah rusuk yang sejajar sama membentuk sebuah bidang di dalam ruang kubus dan membelah kubus menjadi dua. Pada persegi BDHF, jika panjang rusuk BF dan DH adalah A, maka panjang diagonal bidang BD dan HF adalah A akar 2. Maka luas dari bidang diagonal BDHF adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Luas BD kali BF. Luas A akar 2 dikali A. Luas A kuadrat akar 2. Maka luas persegi BDHF atau luas bidang diagonal BDHF adalah A kuadrat akar 2. Selanjutnya, apakah kalian ada yang tahu apa saja sifat-sifat dari kubus? Oh ya, tentu saja itu dia. Kubus memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk datar dan datar persegi. Kubus memiliki 12 rusuk yang sejajar dan kongruen. Kubus memiliki 8 titik sudut yang menjadi titik bertemunya tiap-tiap rusuk. Kubus memiliki 12 diagonal bidang. Pada setiap bidangnya atau sisinya merupakan garis pertemuan antara titik sudut. Kubus memiliki 4 diagonal ruang yang berukuran sama panjangnya serta saling berpotongan. Kubus memiliki 6 bidang diagonal yang berukuran sama dan saling kongruen. Rumus-rumus kubus. Sebelumnya kita sudah mempelajari rumus kubus di materi-materi sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat rumus kubus? Nggak ada yang ingat ya? Cara mencari keliling dari kubus yaitu 12 kali A atau sama dengan 12A. Mencari luasnya, luas 6A kuadrat dengan L sama dengan luas permukaan. A adalah panjang rusuk kubus. Mencari volume kubus ialah V sama dengan A kali A kali A. Atau V sama dengan A pangkat 3. Dengan V adalah volume kubus dan A adalah panjang rusuk kubus. Sebelumnya, apakah ada yang belum kalian pahami? Baik, semuanya sudah mengerti ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Sebuah kotak perhiasan berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan keliling, luas permukaan, dan volume kubus. Cara penyelesaiannya, pertama, kita cari luas jumlah rusuknya. Jumlah rusuknya seperti rumus 12A, yaitu 12 dikali 3, di mana A tadi ialah 3. Jadi 12 kali 3 sama dengan 36 cm. Kita mencari luas permukaan dengan rumus L sama dengan 6A kuadrat, di mana 6 dikali 3 kuadrat sama dengan 54 cm kuadrat. Mencari volume kubus yaitu V sama dengan A pangkat 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 cm kubik. Contoh kedua, keliling alas kotak tisu berbentuk kubus adalah 40 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah, cara menyelesaikannya, luas permukaan kubus dapat ditentukan dengan menentukan panjang rusuk kubus terlebih dahulu. Panjang rusuk kubus dapat diperoleh dari rumus keliling kubus yaitu K sama dengan 4 kali A. Kita tadi sudah tahu bahwasanya kotak tisu tersebut berbentuk kubus sepanjang 40 cm, yaitu 40 sama dengan 4 kali A. A sama dengan 40/4 sama dengan 10 cm. Lalu kita hitung luas permukaan kubus dengan menggunakan rumus luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6A kuadrat sama dengan 6 kali 10 kuadrat. Hasilnya 600 cm kuadrat. Apakah dari contoh soal tersebut kalian ada yang kurang mengerti? Ada, Bu. Sekarang gantian ya, Ibu yang bertanya. Ini kuis ya, Ibu kasih kuis. Satu. Andi akan membungkus. Ini siapa cepat
Siapa yang bisa jawab ya? Andi membungkus kado dengan kertas karton. Jika kado berbentuk kubus dengan 7 cm, dengan rusuk 7 cm, maka luas minimal kertas karton yang dibutuhkan adalah, siapa kira-kira yang bisa jawab? Saya, Bu. Ini sekalian jalannya, Bu? Atau jawabannya Iya, langsung? kalian sama jalannya. Kalau sudah mengerti, pasti mengerti jalannya. Ibu kasih waktu. Sudah, apakah bisa sudah dijawab? Oke, tidak ada yang bisa menjawab. Kita jadikan PR aja ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang balok. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian mengetahui apa saja bentuk balok yang ada di kehidupan kita? Yang tahu bisa jawab. Tempat sepatu, Tinggi, kotak Bu. sepatu, Itu, Bu. buku, Nah, terus Kayak balok ya? bak mandi, lagi. apa lagi ya? Itu aja, Bu. Oke. Nah, kalian sudah mengetahui itu apa saja benda-benda sekitar kalian yang berbentuk balok. Nah, apakah kalian mengetahui apakah itu pengertian dari balok? Nah, jika tidak, maka balok itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 3 sisi yang saling berhadapan, di mana sisi-sisi yang saling berhadapan itu memiliki bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan memiliki 2 sisi berbentuk persegi serta 4 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, sisi-sisi yang berbentuk persegi itu seperti DC, FG, dan sisi AD, EH. Nah, unsur-unsur balok terdapat sisi atau bidang, tusuk balok, sisi sudut balok, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, sisi atau bidang. Apakah kalian mengetahui apakah perbedaan sisi atau bidang pada kubus dan balok? Sisi atau bidang pada balok itu adalah sebuah bidang yang membatasi antara luar dan dalam balok. Pada balok terdapat 6 sisi atau bidang, namun tidak semua sisi atau bidang berukuran sama. Contohnya seperti tadi, pada bidang BC dan FG, itu sisinya berbentuk persegi. Sedangkan pada bidang ABEF, ABCD, BCGH, dan EHFG itu sisinya atau bidangnya berbentuk persegi panjang. Dan selanjutnya rusuk balok. Nah, rusuk balok itu merupakan sebuah garis yang menghubungkan antar bidang pada balok. Atau bisa juga kita sebut bahwa rusuk balok itu merupakan kerangka yang menyusun sebuah balok. Pada balok terdapat 12 rusuk. Selanjutnya titik sudut balok. Titik sudut balok itu merupakan titik yang menghubungkan tiap rusuk pada balok. Setiap balok memiliki 8 titik sudut. Yang selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang pada balok merupakan suatu garis yang menghubungkan antar 2 titik sudut yang saling berseberangan pada suatu bidang dan membelah bidang tersebut menjadi 2. Nah, jika kita lihat di sini terdapat bidang ABEF, bidang BCFG, dan bidang EFGH. Nah, jika bidang tersebut digambarkan masing-masing akan berbentuk seperti ini. Tadi bidang ABFE. Bidang ABFE ini termasuk ke dalam persegi panjang dengan EA sebagai tinggi dan panjang AB itu sebagai panjang. Karena sudah diketahui tinggi dan panjangnya, maka jika kita ingin mencari panjang diagonal BE menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya tadi P, yaitu E kuadrat ditambah AE itu T, jadi T kuadrat. Jadi BE sama dengan akar T kuadrat ditambah T kuadrat. Karena pada bidang ABEF memiliki bidang yang saling berhadapan, dan yang bidang berhadapan itu CDGH, maka panjang diagonal pada bidang CDGH itu sama, yaitu akar T kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan pada bidang yang kedua, yaitu bidang BCFG. Bidang ini berbentuk persegi, dengan FD sebagai tinggi dan BC sebagai lebar. Karena sudah diketahui tinggi dan lebarnya, maka kita tinggal mencari panjang CF. CF yaitu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras seperti tadi, yaitu akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan akar L kuadrat, BC itu L, dan BF itu T. Jadi, T
CF kuadrat sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Karena pada bidang BCGF memiliki bidang yang berhadapan, yaitu ADEH, maka panjang diagonal pada bidang ADEH yaitu sama akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk bidang selanjutnya yaitu EFGH. Pada bidang ini diketahui bahwa EH itu merupakan lebarnya dan EF merupakan panjangnya. Jadi jika kita ingin mencari HF, maka dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras seperti tadi. Dengan cara HF sama dengan EF kuadrat ditambah EH kuadrat. Sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Karena pada bidang EFGH memiliki bidang yang berhadapan, yaitu ABCD, maka panjang diagonal pada bidang ABCD yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Yang selanjutnya, diagonal ruang. Nah, apa itu sih diagonal ruang? Diagonal ruang itu adalah sebuah garis yang membelah sebuah ruang pada balok menjadi dua bagian dengan mempertemukan dua titik sudut, yaitu titik sudut E dan titik sudut C. Pada gambar ini terdapat diagonal ruang yaitu diagonal EC. Nah, pada diagonal EC tadi, kan sudah diketahui bahwa EA ini tadi termasuk tinggi. Nah, sedangkan panjang diagonal AC sudah diketahui juga, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi, jika kita ingin mencari panjang diagonal EC dengan cara teorema Pythagoras tadi, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Karena pada diagonal bidang, panjang diagonal ini tidak sama. Namun pada diagonal ruang, panjang diagonal ruang pada balok akan berukuran sama dan tetap, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal itu merupakan suatu bidang yang memotong bangun ruang pada balok yang merupakan penggabungan dua bidang diagonal, yaitu diagonal HF dan diagonal BD, dan membentuk suatu bidang lagi dengan adanya rusuk HD dan FD. Nah, jika dibuat terpisah, bidang BDHF merupakan persegi panjang dengan BF dan DH sebagai rusuk, dan yang merupakan tinggi balok BF dan DH merupakan tinggi balok yang panjangnya itu adalah T. Maka diketahui bahwa panjang BF adalah T dan panjang BD adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat. Maka luas dari bidang BDHF yaitu BD dikali DH sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat dikali T sama dengan T akar P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, untuk berikutnya sifat-sifat balok. Balok memiliki 6 sifat, yaitu 1. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dan saling berpasangan yang tiap pasangnya itu kongruen. Balok memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangnya saling kongruen. Nah, untuk berikutnya rumus-rumus balok. Nah, jika kita ingin menghitung luas sebuah balok, kita harus menghitung ke-6 sisi yang ada pada balok, yang dituliskan dengan 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga dalam bentuk singkatnya bisa kita tuliskan menjadi 2PT, 2 dikali PT tambah PL tambah LT. Karena pada balok terdapat panjang, lebar, dan tinggi, maka untuk menghitung volume balok yaitu dengan P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jika kita ingin menghitung keliling balok, maka kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 4 kali P kali L kali tinggi. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi yang saya jelaskan? Jika belum, bisa bilang yang belum paham bagaimana. Sudah paham. Baik, karena sudah paham semua, saya ingin memberikan contoh soal di sini. Contoh soal 1 yaitu Rita ingin memberi temannya kado, lalu ia membungkus kado tersebut menggunakan kotak yang berbentuk balok. Jika diketahui panjang balok 6 cm, tingginya 4 cm, dan lebarnya 3 cm, maka tentukanlah luas permukaan balok, volume balok, dan keliling balok. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 4. Nah, ditanya tadi luas permukaan balok. Sudah diketahui bahwa luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 dikali 3 kali 4 tambah 6 kali 3 tambah 3 kali 4. Sama dengan 2 kali 12 tambah 18 tambah 12. Sama dengan 2 kali 42 sama dengan 84.
Nah, untuk selanjutnya volume balok. Rumus volume balok tadi yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka tinggal dikalikan saja panjangnya 6 dikali 3 dikali 4, yaitu 72 cm kubik. Nah, untuk keliling balok, di sini rumusnya sudah ada, sama dengan 4 kali panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 4 kali 6 kali 3 kali 4, yaitu sama dengan 4 kali 32, yaitu 288 cm. Untuk contoh yang kedua, di sini ada Lucky ingin membersihkan sebuah akuarium berbentuk balok dengan volume balok 60 cm kubik. Kemudian ia mengukur lebar dan tinggi akuarium tersebut. Ternyata lebarnya adalah 3 cm dan tingginya 4 cm. Maka tentukanlah luas permukaan akuarium tersebut. Nah, penyelesaiannya itu jika kita ingin menghitung luas permukaan, kita harus mengetahui panjang, lebar, dan tinggi. Karena di sini hanya diketahui panjang dan diketahui tinggi dan lebarnya saja, maka kita harus mencari panjangnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus volume. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah diketahui 60 cm. Sama dengan panjang kali 3 kali 4. Nah, 60 sama dengan 3 kali 4, 12P. Nah, kita ubah bentuk posisinya, P sama dengan 60 bagi 12. Sehingga panjangnya menjadi 5 cm. Maka, luas permukaan akuarium tersebut itu 2 dikali 5 kali 4 tambah 5 kali 3 ditambah 3 kali 4. Sama dengan 2 kali 20 ditambah 15 tambah 12. Sama dengan 2 kali 47, yaitu 94 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan akuarium tersebut adalah 94 cm kuadrat. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Jika sudah, saya akan memberikan soal untuk kalian. Nah, di sini ada soal. Rizky akan membuat kerangka balok yang terbuat dari kawat dengan ukuran 12 cm dikali 8 cm dikali 4 cm. Nah, jika kawat yang tersedia hanya 7,68 meter, maka kerangka balok yang dapat dibuat sebanyak-banyaknya adalah... Saya, Bu. Silakan beserta jalannya ya. Baik, Bu. Bisa dijelaskan. Nah, panjang kawatnya itu kan tersedia 7,68 meter. Nah, diubah jadi sentimeter, jadi 768. Terus, panjang kerangka satu baloknya itu pakai rumus 4 dikali 4 dalam kurung P ditambah L ditambah T. P panjang, L lebar, T tinggi. Jadi, kerjain dulu dalam kurungnya 12 tambah 8 tambah 4, itu 24, baru dikaliin 4, 96 cm. Terus, dari panjang kerangka satu balok itu, dibagi 768 dibagi 96. Jadi 8 buah jawabannya, Bu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Jawabannya yaitu C. Baik, nanti jawabannya ditulis di kertas, difoto, dan dikirim ke WA, agar teman-teman yang lain bisa melihatnya juga ya. Terima kasih atas respon kalian, dan itu pembelajaran materi kita hari ini tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.